Suamiku lebih memilih mantannya daripada aku, dan kubalas dengan memilih jadi pengusaha. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku masih mengingat hari itu dengan sangat jelas, seolah baru kemarin semuanya terjadi. Hari di mana aku mengenakan kebaya sederhana berwarna krem lembut yang dijahit oleh tangan ibuku sendiri. Rambutku disanggul rapi, dan make-up di wajahku tidak berlebihan, cukup untuk memperlihatkan bahwa aku sedang bahagia. Langit begitu cerah, dan angin sore menyapa lembut, seakan ikut merayakan hari paling bersejarah dalam hidupku. Aku berdiri di pelataran rumah orang tuaku yang mungil di pinggir kota, dikelilingi oleh tenda putih yang disewa dari tetangga dan kursi-kursi plastik yang tak semuanya seragam. Tapi di mataku, semuanya terasa indah. Tak ada yang palsu, tak ada yang berlebihan, semuanya nyata, hangat dan sederhana, seperti cinta yang aku dan Mas Arman miliki. Saat Mas Arman datang bersama keluarganya, jantungku berdebar bukan karena gugup, tapi karena yakin. Wajahnya tampak tenang, dan senyum khasnya yang dulu membuatku jatuh cinta kembali muncul hari itu. Dia mengenakan batik biru tua dan celana bahan hitam. Tidak ada jas mahal, tidak ada mobil pengantin berhiaskan bunga mawar. Hanya motor bebek tua yang biasa kami pakai pergi berdua, diparkir agak jauh dari kerumunan tamu. Tapi hatiku terasa penuh, seolah dunia akhirnya berpihak padaku. Kami mengikat janji di hadapan penghulu dan para saksi, disambut doa-doa dari keluarga, teman, dan tetangga yang selama ini tahu betapa lamanya kami memperjuangkan hubungan ini. Aku tersenyum sepanjang akad, memandang Mas Arman dengan penuh harap, seolah dalam tatapannya itu ada masa depan yang akan kami susun bersama, perlahan tapi penuh makna. Setelah acara usai, kami duduk berdampingan di pelaminan kecil, bukan pelaminan mewah yang penuh bunga, melainkan sofa tua yang dihias dengan kain putih dan pita emas seadanya. Kami tertawa saat anak-anak kecil berlarian di sekitar, membawa kantong kue dan air mineral yang dibagikan ibuku. Ayahku, yang selama ini lebih banyak diam, menepuk pundakku dan berkata pelan, "Jagalah dia, Din. Lelaki baik tak selalu punya banyak uang, tapi kalau hatinya bersih, kau bisa bahagia." Kalimat itu menancap dalam. Dan hari itu, aku percaya penuh. Aku tak butuh rumah besar atau bulan madu ke luar negeri. Yang aku butuhkan adalah kebersamaan kami, dua orang yang siap membangun dari dasar. Malam pertama kami tidak di hotel mewah atau villa di pegunungan. Kami tidur di kamar kontrakan mungil dengan satu kasur busa dan kipas angin tua yang berdecit setiap kali berputar. Tapi anehnya, aku merasa tenang. Mas Arman memelukku sambil membisikkan rencana-rencana kecil tentang masa depan, membuka usaha kopi, punya anak 2, membeli motor baru. Aku mendengarkannya sambil membayangkan dapur kecil tempatku membuatkan dia sarapan setiap pagi, dan halaman kecil tempat anak-anak kami nanti bermain. Cinta, bagiku, adalah tentang keberanian memulai dari nol bersama seseorang yang bersedia berjalan kaki sejauh apapun asal tetap bergandengan tangan. Di bawah langit malam kontrakan kami, aku menatap Mas Arman yang sudah terlelap, dan aku tersenyum sendiri. Meskipun hidup kami belum pasti, meskipun rekening kami lebih sering kosong, hatiku terasa penuh oleh harapan. Aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Tak pernah kusangka, ternyata hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Hari itu aku memulai hidup sebagai istri, dengan cinta yang penuh, tapi juga dengan luka yang belum kutahu akan datang kemudian. Awal pernikahan kami bukanlah dongeng yang dibumbui kemewahan atau keceriaan yang sempurna, tapi lebih seperti potret kehidupan nyata, penuh kompromi, kehangatan sederhana, dan harapan yang kadang mengambang di antara kenyataan yang berat. Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, cukup untuk 2 orang dewasa yang baru memulai hidup bersama. Di sudut dapur, hanya ada kompor 1 tungku, panci warisan ibu, dan rak piring yang berderit saat disentuh. Tapi semua itu terasa cukup, selama ada tawa dan canda kami yang mengisi ruang. Mas Arman masih belum bekerja saat itu. Ia bilang ingin mencari yang benar-benar cocok, pekerjaan yang bisa ia tekuni dengan hati. Aku mendukung, tentu saja.
Aku percaya bahwa pasangan yang baik adalah yang saling menyemangati, bukan menuntut. Jadi aku melanjutkan pekerjaanku sebagai staf administrasi di kantor kecil. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, biasanya hanya nasi goreng sederhana atau mie instan dengan telur, sebelum berangkat kerja. Saat aku pamit, Mas Arman masih duduk di meja makan, membaca berita dari ponselnya sambil menyeruput kopi yang kubuat. Ia mencium keningku dan berkata, "Hati-hati di jalan ya, Din." Kata-kata itu, meski pendek, memberiku semangat untuk bertahan 1 hari lagi. Namun, perlahan aku mulai merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata, hanya berupa perasaan, seperti berdiri di pinggir jurang tapi tak tahu kapan tanah di bawah akan runtuh. Meski ia tetap menyambutku dengan senyuman, tapi semakin lama, tatapannya kosong. Ia mulai sering menyibukkan diri dengan hal-hal yang tak jelas. Katanya mencari peluang kerja secara online, tetapi seringkali kutemui ia hanya duduk menatap layar, entah apa yang ia lihat. Ia tidur lebih malam, seringkali larut sambil bermain ponsel atau menonton film tanpa mengajakku bicara. Aku mencoba tetap positif. Kupikir mungkin ia sedang stres karena belum juga mendapatkan pekerjaan. Aku tahu harga diri seorang pria bisa runtuh saat mereka merasa tak mampu menjadi penyokong utama rumah tangga. Maka aku pun berusaha menghiburnya, membelikannya camilan kesukaan, menemaninya nonton, dan sesekali mengajak keluar meski hanya berjalan di sekitar kompleks. Tapi makin hari, gestur-gestur itu seperti menabrak dinding. Ia tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke mata. Pelukannya terasa ringan, seolah hanya kewajiban, bukan lagi kerinduan. Kehidupan kami berjalan dalam pola yang aneh. Aku bekerja keras dari pagi hingga sore, pulang dalam kondisi lelah, lalu menemukan rumah dalam keadaan hening. Mas Arman ada di sana, secara fisik, tapi seperti bayangan yang mengambang. Kami berbicara hanya seperlunya. Tak ada lagi diskusi tentang masa depan, tak ada obrolan larut malam tentang mimpi-mimpi konyol. Aku mencoba menghidupkan percakapan, tapi dia lebih sering menjawab dengan singkat atau bahkan pura-pura tertidur. Kadang, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri, dan bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut bahagia? Satu malam, aku pulang lebih cepat karena kantorku selesai lebih awal. Hujan turun deras di luar. Aku membuka pintu perlahan, berharap bisa mengejutkan Mas Arman. Tapi yang kudengar adalah suaranya yang lembut dan manis. Nada yang tidak pernah ia gunakan saat bicara denganku dalam beberapa bulan terakhir. Aku berdiri di balik pintu kamar, dan dari celah kecil itu, aku melihat ia sedang berbicara di telepon. Wajahnya bersinar dan senyumnya, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, kembali muncul. Tapi bukan untukku. Aku juga kangen, Thea. Iya, aku janji nanti kita ketemu ya, jangan sedih gitu dong, katanya sambil tertawa pelan. Aku tidak langsung masuk. Aku hanya mundur, lalu duduk di sofa ruang tamu dalam diam. Hatiku terasa seperti dihantam palu godam. Aku tak tahu siapa Thea itu, tapi perasaanku tidak bisa dibohongi. Itu bukan sekadar teman, bukan keluarga. Itu suara yang penuh cinta, suara yang menyimpan hasrat yang tidak lagi ia tunjukkan padaku. Saat ia keluar kamar dan melihatku di sofa, ia tampak terkejut. Tapi hanya sebentar. Lalu ia bertanya dengan nada biasa, "Kamu udah pulang? Kenapa gak bilang mau pulang cepat?" Aku hanya tersenyum hambar dan menjawab, "Iya, hujan, jadi dipulangkan lebih awal." Malam itu, aku tidur dengan punggung saling membelakangi. Dan dalam kegelapan, aku menangis pelan, memastikan suamiku tidak mendengar. Karena bagian paling menyakitkan dari pernikahan bukanlah pertengkaran atau kata-kata kasar, tapi ketika keheningan jadi jurang yang memisahkan dua hati yang dulu saling memilih. Hari-hari berikutnya aku mulai berpura-pura. Pura-pura tidak mendengar gumaman di telepon. Pura-pura tidak melihatnya membawa pulang aroma parfum wanita lain. Pura-pura percaya saat dia bilang keluar rumah untuk ketemu teman soal kerjaan. Aku berpura-pura kuat. Tapi setiap malam, aku merasa seperti hidup dalam rumah yang sudah tak punya atap, selalu dingin, selalu basah, selalu sendiri. Dan di sanalah, di tengah bahagia yang palsu, aku mulai mengerti bahwa tidak semua luka datang dalam bentuk bentakan.
Kadang, luka datang dalam bentuk ketidakpedulian yang pelan-pelan mengikis keyakinan. Aku belum tahu kemana arah hubungan ini. Tapi satu hal mulai tumbuh dalam hatiku, keraguan yang perlahan menjelma menjadi kekuatan. Kekuatan untuk bersiap, entah untuk memperjuangkan atau untuk melepaskan. Sejak malam saat aku mendengar suara mesra Mas Arman di telepon itu, waktu seolah bergerak lambat. Segala sesuatu di sekitarku tetap sama. Lantai rumah yang berderit, suara ayam tetangga di pagi hari, kopi pagi yang kupersiapkan seperti biasa. Tapi suasana hati di dalam rumah kami tak lagi sama. Ada ruang kosong di antara kami yang terus menganga, dan aku menyadarinya lebih dalam setiap kali mataku menatap punggungnya yang mulai terasa asing. Salah satu hal yang paling terasa berbeda adalah hubungan Mas Arman dengan ponselnya. Sebelumnya, dia sering meninggalkan ponsel sembarangan, kadang di atas meja makan, kadang di kamar mandi, atau di atas bantal saat tidur. Tapi sekarang, ia membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Kalau dulu aku bisa dengan bebas membuka ponselnya untuk sekadar mengecek jam atau memotret sesuatu, sekarang tak bisa lagi. Kode sandi layar yang semula kami sepakati bersama sudah diganti. Ketika aku bertanya kenapa, ia hanya tertawa dan bilang, "Ah, biar nggak diacak-acak keponakan kalau main ke sini." Aku hanya mengangguk. Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Yang membuatku semakin gelisah adalah caranya menatap layar saat ada pesan masuk, senyum kecil yang muncul tanpa sadar, jari-jarinya yang cepat mengetik, lalu buru-buru menyembunyikan ponselnya saat aku mendekat. Aku tahu senyum itu. Itu senyum yang dulu ia berikan padaku. Sekarang senyum itu jatuh ke layar ponsel, ke seseorang yang berada di ujung sana, yang jelas bukan aku. Aku mulai menghitung. Berapa kali ia menerima telepon malam-malam? 3, 5, 7 kali dalam seminggu. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu ringan. Teman lama, urusan kerjaan, saudara jauh. Tapi logika tidak pernah sejalan dengan insting. Hati kecilku menolak percaya. Karena tak ada urusan kerjaan yang mengharuskan seseorang memanggil suamiku dengan nama panggilan lembut. Tak ada urusan pekerjaan yang membuat suamiku tertawa setulus itu, lalu menjadi kikuk saat melihatku mendekat. Suatu malam, rasa penasaran dan cemburu itu meledak jadi keberanian. Aku menunggu dia tertidur, lalu dengan pelan aku mengambil ponselnya. Aku tahu aku akan dihantam rasa bersalah, tapi aku lebih takut pada ketidaktahuan. Tanganku gemetar saat mencoba membuka ponselnya. Gagal. 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 Aku menyerah dan mengembalikannya ke tempat semula. Tapi disitulah, di tengah kegagalan itu, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suamiku bukan lagi orang yang bersedia terbuka. Ia menutup semuanya, termasuk aku. Keesokan harinya, aku mencoba bicara baik-baik. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering dapat telepon malam-malam. Aku khawatir, siapa tahu itu sesuatu yang penting atau darurat." Dia menoleh sebentar, lalu kembali ke ponselnya. "Cuma teman, Din. Nggak usah overthinking." Jawabannya seperti palu yang menghantam dadaku. Overthinking. Aku tahu kata itu sering digunakan orang-orang modern untuk menyudutkan orang yang terlalu banyak berpikir, seolah yang salah adalah rasa peduli itu sendiri. Tapi bagaimana aku bisa tidak berpikir? Aku adalah istrimu. Aku berhak tahu. Aku seharusnya tahu. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Kantor mengadakan rapat dadakan pagi, jadi siangnya kami dipulangkan lebih awal. Aku tidak memberitahu Mas Arman karena ingin membuat kejutan. Tapi kali ini bukan aku yang terkejut. Ketika aku membuka pintu rumah perlahan, kudengar suara tawa dari dalam kamar. Tawa yang ringan, riang, dan penuh semangat. Bukan hanya suara Mas Arman, tapi juga suara perempuan, sayup tapi jelas. "Masa kamu masih ingat tempat itu?" katanya. "Ingat dong, kan tempat pertama kita." Suara Mas Arman menjawab pelan, lalu suara mereka menghilang. Aku berdiri mematung di depan pintu, tubuhku kaku, napasku sesak. Seakan ada yang menusuk dari dalam dadaku, pelan-pelan tapi menyakitkan. Aku tidak masuk. Aku melangkah mundur, duduk di kursi teras, mencoba menenangkan diri. Kukira aku siap, tapi ternyata tidak.
Kukira aku cukup kuat, tapi hatiku runtuh seperti gelas jatuh ke lantai keramik. Tak bersisa. Beberapa menit kemudian, Mas Arman keluar kamar dan tampak terkejut melihatku di luar. Kok duduk di luar? Baru pulang? Tanyanya. Aku hanya menatap matanya. Dalam diam, ada pertanyaan yang tak kuucapkan. Sampai kapan kamu akan berbohong padaku? Dia tampak gelisah, tapi tak berkata apa-apa. Dan aku pun tidak bertanya apa-apa. Karena ada kalanya, diam lebih menusuk daripada kalimat apapun. Hari itu aku tahu, suamiku bukan hanya menyembunyikan sesuatu. Ia sedang membangun dunia lain, sebuah ruang yang tidak pernah mengundangku masuk. Dan aku, mulai lelah berdiri di ambang pintu dunia yang tak pernah dibuat untukku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Aku hidup berdampingan dengan kecurigaan, seolah ia telah menjadi tamu tetap dalam rumah kami. Rasa curiga itu menyelinap dalam setiap tatapan, setiap gerak-gerik Mas Arman, bahkan dalam keheningan yang semakin sering melingkupi kami. Dulu, kami bisa berbicara panjang lebar sebelum tidur, bahkan tentang hal-hal sepele seperti rasa nasi goreng di warung depan. Sekarang, bahkan ucapan selamat malam pun terdengar canggung. Aku tak lagi bisa mempercayai waktu-waktu Mas Arman yang katanya digunakan untuk mencari kerja atau ngobrol bareng teman lama. Ia sering pergi sore hari dan pulang larut malam, kadang lewat tengah malam. Alasan klasiknya, ngobrol soal peluang kerja, bertemu relasi. Tapi tak pernah ada hasil nyata dari semua pertemuan itu. Ia pulang dengan wajah lelah, tapi bukan lelah karena bekerja. Lebih seperti seseorang yang kenyang oleh sesuatu yang tidak kutahu dan tidak ingin ia bagi. Satu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya lagi. Tidak dengan marah, tidak juga dengan nada curiga, hanya sebagai istri yang ingin tahu. Mas, kamu ketemu siapa tadi? Udah 3 malam berturut-turut pulangnya larut, aku cuma khawatir, kataku sambil menyuguhkan teh hangat. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk menatap gelas. Tadi ketemu orang dari komunitas motor, katanya ada peluang kerja di bengkel baru, jawabnya pelan. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi hatiku tak bisa lagi dibodohi. Aku mengenal Mas Arman, atau setidaknya, aku pikir aku mengenalnya. Kini, ia menjadi orang asing yang tinggal di rumahku, seseorang yang selalu punya cerita, tapi tak satu pun terasa jujur. Puncaknya terjadi saat aku melihat selembar kertas kecil di dalam kantong celana yang ia taruh sembarangan di mesin cuci. Itu bukan nota belanja, bukan juga catatan alamat. Tapi, secari kertas bertuliskan nama Rita dengan nomor telepon di bawahnya, ditulis dengan spidol merah muda. Di sudutnya ada coretan kecil berbentuk hati. Dunia serasa berputar. Nama itu, Rita. Aku pernah mendengarnya sekali dulu dalam obrolan cepat saat kami masih pacaran. Ia menyebutnya sebagai mantan yang sempat membuat hatinya rusak katanya. Tapi itu hanya sekilas. Ia meyakinkanku bahwa masa lalu hanyalah masa lalu dan aku adalah masa depannya. Tapi kini, nama itu kembali muncul tidak hanya sebagai bayangan, melainkan sebagai seseorang yang jelas-jelas hadir di hidupnya, di antara kami. Aku tidak langsung mengonfrontasinya. Aku butuh waktu untuk menerima, untuk mencerna. Hari-hari berikutnya kujalani seperti biasa, dengan senyum palsu, dengan masakan yang tetap kusajikan, dan ciuman pagi yang tetap kuberikan, meski hatiku telah retak 1000. Aku ingin memastikan. Aku ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Diam-diam, aku mulai mengamati lebih dekat. Aku mencatat waktu keluar masuknya, mencocokkannya dengan aktivitasnya. Aku mulai memperhatikan caranya berpakaian, lebih rapi dari biasanya, bahkan memakai parfum yang sudah lama tak disentuh. Bahkan, aku menemukan lip balm wanita di kantong jaketnya. Punya teman ketinggalan, katanya saat kutanya. Jawabannya begitu cepat, seperti sudah disiapkan. Pada titik itu, aku tak bisa lagi menahan. Satu sore, saat ia keluar dengan alasan ketemu teman lama, aku mengikutinya dengan motor pinjaman dari temanku di kantor. Jantungku berdegup kencang saat menelusuri jalanan kota, mengikuti dari kejauhan. Kupikir aku hanya akan melihatnya duduk di warung kopi atau warkop dengan beberapa teman lelaki. Tapi ternyata tidak.
Ia berhenti di sebuah kedai kopi yang tampak sepi di sudut kota. Aku menepi agak jauh dan mengamati dari balik helm. Tak lama kemudian, seorang perempuan datang, tingginya semampai, rambutnya panjang terurai, mengenakan blus putih dan celana jeans. Ia tampak familiar meski samar. Mereka saling menyapa, berpelukan singkat, lalu duduk berdua di sudut kedai, begitu dekat, begitu nyaman. Seperti dua orang yang pernah saling memiliki dan kini mengulang kisahnya kembali. Saat melihat itu, mataku panas. Bukan karena amarah, tapi karena pengakuan. Aku tak bisa lagi menyangkal. Semua yang kurasakan selama ini benar. Mas Arman bukan lagi suamiku seperti dulu. Ia kini berbagi hatinya dengan orang lain, dengan Rita. Aku duduk di motor dalam diam selama hampir 1 jam. Aku tidak masuk ke kedai, tidak mengamuk atau membuat keributan. Aku hanya duduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga, membasahi pipiku yang mulai dingin oleh angin sore. Aku merasa dikhianati, tapi lebih dari itu, aku merasa sendirian. Perjuangan yang selama ini kulakukan, semua kompromi, semua pengertian, semua kesabaran, ternyata tidak cukup untuk membuatnya tetap tinggal. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai istri, aku mulai bertanya, kalau dia bisa bahagia dengan yang lain, kenapa aku harus terus terluka sendirian? Aku pulang malam itu dengan dada yang penuh sesak. Sepanjang perjalanan pulang, suara motor yang biasa menemaniku justru terasa seperti deru luka yang tak berhenti menggema di dalam dada. Di lampu merah, aku menunduk. Mencoba menahan air mata yang mulai kembali mengalir. Sakitnya tidak seperti luka fisik yang bisa disembuhkan oleh antiseptik dan perban. Ini adalah sakit yang merembes perlahan, menusuk dari dalam, menghancurkan bagian dari diriku yang selama ini tetap percaya pada cinta kami. Setibanya di rumah, aku tak langsung masuk. Aku duduk di teras, memandangi langit malam yang gelap, tanpa bintang. Seperti hatiku. Malam itu, aku tahu, semuanya harus berhenti. Aku sudah terlalu lelah bermain tebak-tebakan dengan kenyataan. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutnya. Aku ingin ia mengaku. Bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku ingin tahu seberapa besar kebohongan yang sanggup ia tutupi dari perempuan yang ia panggil istri. Mas Arman pulang sekitar pukul 11 malam. Ia membuka pintu perlahan, tampak terkejut saat melihatku duduk di ruang tamu dalam kegelapan. Hanya lampu sudut yang menyala, menyinari wajahku yang mungkin sudah terlihat kusut dan lelah. Ia berdiri di ambang pintu, tampak canggung. "Kamu belum tidur?" Tanyanya pelan, meletakkan tas selempang ke sofa. Aku menatapnya, dalam dan dingin. "Enggak. Lagi nunggu kamu pulang dari teman lama." Ia terdiam. Nafasnya sedikit tercekat. Tapi seperti biasa, ia mencoba bermain tenang. "Loh, kamu kenapa sih, Din?" Curiga terus. "Aku cuma ngobrol santai tadi." Aku tersenyum miring. Kali ini, senyum yang bukan dari cinta, tapi dari kepedihan yang tak tertahankan. "Santai ya? Pelukan itu juga santai? Tatapan matamu ke dia itu juga santai?" Wajah Mas Arman memucat. Matanya melebar, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. "Jadi, kamu ikutin aku?" Suaranya pelan, lebih ke arah defensif daripada menyesal. Aku berdiri perlahan. Emosiku tidak meluap seperti ombak besar, justru tenang. Tapi di dalam ketenangan itu, ada bara yang menyala. "Arman, aku istrimu. Aku sudah cukup sabar. Aku diam saat kamu pulang malam. Aku diam saat kamu jaga-jaga handphone, ganti password. Aku diam meski aku tahu kamu bohong. Tapi malam ini, aku gak akan diam lagi." Ia duduk di sofa, wajahnya penuh dengan kelelahan dan rasa bersalah yang ia sembunyikan setengah hati. "Dinda, ini semua rumit. Kamu gak ngerti." Aku tertawa pendek, getir. "Jelaskan, Mas. Biar aku ngerti. Siapa Rita? Kenapa kamu bisa kembali ke dia? Setelah semua yang kita bangun, semua perjuangan kita, kamu pilih jalan mundur." Dia menunduk. Lama. Suasana mendadak sunyi. Lalu akhirnya ia berkata, "Rita datang lagi waktu aku lagi drop. Dia tahu aku belum kerja, dia ajak aku ngobrol. Kita nostalgia, dan aku kejebak.
Kejebak? Aku mengulang kata itu, tidak percaya. Din, aku sayang kamu, tapi Samarita itu, aku gak tahu. Rasanya beda. Aku kayak balik ke masa muda. Dulu aku gak pernah benar-benar bisa ngelepas dia. Kata-katanya seperti pisau. Kata sayang yang ia selipkan hanya terdengar seperti bumbu basi untuk meredakan api. Aku merasa ingin berteriak, ingin menangis, ingin memukul sesuatu. Tapi tubuhku hanya berdiri di sana, gemetar. Lalu aku ini siapa buat kamu, Mas? Suaraku pecah. Ia menatapku, dan di sana aku tak melihat cinta lagi. Hanya rasa bersalah. Aku gak tahu, Din, aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Mungkin kita butuh waktu. Mungkin kita harus pisah dulu. Pisah. Kata itu seperti bom yang meledak dalam dadaku. Setelah semua yang kulakukan. Setelah semua yang kupertahankan. Ujungnya adalah pisah? Aku menarik napas panjang. Jadi kamu mau cerai? Dia tak menjawab. Tapi diamnya cukup. Diamnya adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Baiklah, kataku akhirnya. Kalau itu yang kamu mau, aku gak akan paksa kamu tinggal. Tapi ingat satu hal, Mas. Hari ini kamu memilih orang yang pernah ninggalin kamu, dan kamu tinggalkan orang yang tetap tinggal waktu kamu jatuh. Aku berbalik, berjalan ke kamar, meninggalkannya dalam ruang tamu yang tiba-tiba terasa dingin dan asing. Di balik pintu kamar, aku menangis dalam diam. Tidak seperti tangis sebelumnya. Ini adalah tangis perpisahan. Tangis kehilangan yang perlahan berubah menjadi kebebasan. Esok paginya, saat ia sudah pergi, entah kemana, aku mulai mengemasi hidupku. Bukan barang-barang fisik. Tapi aku mulai membenahi hatiku, menyusun kembali serpihan harga diriku yang hancur, dan mulai bertanya, siapa aku kalau bukan lagi istri dari Mas Arman? Dan dari sana, semuanya pelan-pelan berubah. Pagi setelah malam pengakuan itu, matahari tetap terbit seperti biasa. Tapi bagiku, dunia tak lagi terasa sama. Tidak ada suara Mas Arman di kamar mandi, tidak ada langkahnya yang menyusuri ruang tamu sambil bersiul pelan, tidak ada pertanyaan basa-basi kopi atau teh pagi ini. Rumah yang biasanya terasa sempit karena kehadiran dua orang, kini terasa seperti ruang hampa yang terlalu luas untuk satu jiwa yang patah. Aku bangun dengan mata sembab, tapi ada sesuatu dalam diriku yang terasa kosong. Bukan kosong karena kehilangan, tapi lebih seperti lembaran putih yang belum tertulis ulang. Seperti aku diberikan awal yang baru, walau dipaksa oleh keadaan. Tubuhku bergerak perlahan ke dapur, membuat secangkir kopi seperti biasa. Tapi pagi itu, aroma kopi tak lagi mengingatkanku pada Mas Arman. Kali ini, aromanya terasa seperti ajakan. Sudah saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri, Din. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Mas Arman. Mungkin dia menganggap kata-kata semalam sebagai akhir dari semuanya. Atau mungkin, dia sedang sibuk menyesuaikan hidup barunya bersama Rita. Aku tak tahu. Dan, yang mengejutkan, aku mulai tidak peduli. Rasa sakit itu masih ada, tentu. Tapi perlahan, rasa sakit itu berubah bentuk, bukan lagi luka terbuka yang berdarah, tapi bekas sayatan yang kini mulai mengeras. Bekas luka itu menjadi pengingat bahwa aku pernah bertahan. Aku mulai mencoret-coret buku catatanku. Ide-ide yang dulu kupendam karena terlalu sibuk mengurus rumah, kini mulai kutuangkan satu persatu. Salah satunya adalah membuka usaha roti kecil-kecilan dari rumah. Aku memang suka memanggang. Dulu, setiap kali aku sedih atau stres, aku akan masuk dapur, menyalakan oven, dan mulai mencampur adonan. Ada ketenangan tersendiri saat melihat adonan yang mengembang sempurna, atau aroma roti yang menyebar ke seluruh ruangan. Aku mulai dari dapur mungilku sendiri. Aku meninggalkan kantorku, karena saat seperti ini hanya di dapurlah yang bisa menghiburku. Aku mulai membuat roti lagi. Modal awalnya hanya satu, keyakinan bahwa aku bisa. Roti pertama yang kubuat adalah roti sobek isi coklat. Aroma manis itu mengalir seperti penyembuh luka. Aku membagikan beberapa ke tetangga, dan respon mereka luar biasa. Enak banget, Mbak Dinda. Jual aja, laris nih pasti. Itu kalimat sederhana, tapi bagiku itu seperti cahaya kecil yang menuntunku keluar dari gelap.
Lalu aku mulai menerima pesanan kecil-kecilan. Dari tetangga, lalu teman kantor yang masih sering menghubungi, lalu temannya teman. Setiap malam, aku begadang membuat adonan, mengaduk, memanggang, dan membungkus dengan hati-hati. Tanganku sibuk, dan hatiku pun mulai pulih. Sementara itu, berita tentang Mas Arman dan Rita mulai beredar. Aku mendengar mereka sudah mulai tinggal bersama, katanya. Ada yang bilang mereka akan menikah. Tentu saja selepas Mas Arman meninggalkan rumah, aku menyiapkan berkas perceraian agar cepat selesai perceraian ini. Aku tak bereaksi apa-apa. Hatiku tak berdesir seperti dulu. Yang lebih menarik perhatianku adalah pelanggan baru yang datang ke rumah sore itu, ibu-ibu muda yang membawa anaknya sambil tersenyum malu-malu. "Mbak Dinda," katanya, "rotinya enak. Saya pesan ya buat arisan minggu depan." Waktu terus berjalan. Roti buatanku semakin dikenal. Bahkan, ada pelanggan yang minta dibuatkan versi khusus untuk hajatan. Aku mulai kewalahan sendiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menikmati rasa lelah ini. Rasa lelah dari jerih payahku sendiri. Bukan karena mengurus rumah yang retak, bukan karena menambal hati yang koyak, tapi karena aku membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Suatu siang, saat aku tengah menata roti dalam kemasan kotak, aku melihat pantulan diriku di kaca lemari dapur. Rambutku diikat seadanya, wajahku berminyak karena panas oven, tapi aku tersenyum pada diriku sendiri. "Lihat, Din. Kamu perempuan yang tak lagi sama. Perempuan yang dulu menangis di balik pintu kamar karena dikhianati, kini berdiri tegak di dapurnya sendiri. Perempuan yang dulu memohon pengakuan dan perhatian, kini diakui karena karya dan ketekunannya sendiri. Aku bukan lagi istri dari Mas Arman. Aku bukan bayangan siapa-siapa. Aku adalah Dinda. Perempuan yang jatuh dan memilih untuk bangkit. Dan pada akhirnya, aku mulai mengerti bahwa kadang kehilangan adalah awal dari keberanian. Bahwa perpisahan bukan akhir dunia, tapi awal dari dunia yang baru. Dunia yang kubangun sendiri, dengan cinta, untuk diriku sendiri. Setelah 3 bulan, akhirnya aku resmi bercerai. Sore itu setelah selesai untuk urusan terakhir kalinya di pengadilan, aku berdiri di depan sebuah ruko kecil berwarna putih dengan jendela besar di bagian depannya. Di kacanya, tergantung tulisan sederhana, "Roti Dinda, hangat dari hati." Tangan kiriku gemetar saat membuka kunci pintu untuk pertama kalinya, dan saat pintu kayu tua itu berderit terbuka, aku melangkah masuk ke ruangan kosong yang akan menjadi harapan baruku. Tidak ada yang mewah dari tempat ini. Lantainya masih keramik lama, cat dindingnya mulai pudar. Tapi justru itulah yang membuatku jatuh cinta pada ruko ini. Ia seperti diriku beberapa bulan lalu, lusuh, penuh debu, tapi menyimpan potensi untuk dibersihkan, dihidupkan kembali, dan disulap menjadi sesuatu yang indah. Semua ini berawal dari keberanian kecil. Dari sebuah keputusan sederhana untuk berhenti meratap dan mulai bertindak. Setelah bisnis rumahan rotiku mulai ramai, aku mulai menyisihkan sebagian dari keuntungannya. Awalnya tak seberapa, tapi konsisten. Setiap sen yang kuterima, aku perlakukan seperti batu bata yang akan menyusun kembali hidupku. Tak ada liburan, tak ada belanja impulsif. Hanya fokus, kerja, dan mimpi. Aku mulai belajar bisnis lewat internet, menonton video tentang branding, membaca artikel tentang pengelolaan keuangan UMKM, bahkan ikut pelatihan daring gratis dari komunitas wirausaha perempuan. Semua itu kulakukan di sela-sela membuat adonan dan melayani pesanan. Malam-malamku penuh dengan catatan dan perhitungan. Mimpi membangun toko sendiri perlahan bukan hanya hayalan, ia mulai terlihat di ujung terowongan. Dan sekarang, disinilah aku. Bersama 2 teman baruku, Rina dan Dita, aku mulai membersihkan ruko itu. Mereka adalah 2 ibu rumah tangga di kompleks tempat tinggalku yang ikut membantuku dari awal aku jualan di rumah. Kami mengecat ulang dinding, mengganti gorden, dan menata rak-rak yang kudapat dari pasar loak. Meja kasirnya pun kubuat dari meja dapur bekas yang aku poles ulang sendiri. Tidak ada yang baru, tapi semuanya punya cerita. Hari pertama buka, aku tidak memasang ekspektasi. Aku hanya ingin melihat orang lewat dan tersenyum melihat toko kecilku.
Tapi, tak kusangka, antrian kecil mulai terbentuk di luar. Beberapa pelanggan setia datang membawa anak-anak mereka, bahkan ada yang datang dengan keranjang belanja. Mereka memesan roti isi coklat, donat gula, dan roti pandan keju yang baru saja kutambahkan ke menu. "Selamat ya, Mbak Dinda. Tokonya bagus banget," ucap Burani, pelanggan pertama hari itu. Aku menunduk, hampir menangis. "Makasih ya, Bu. Makasih udah percaya sama roti buatan saya dari dulu." Semua rasa lelah selama berbulan-bulan terbayar oleh senyum para pelanggan, oleh aroma roti yang memenuhi ruang toko, dan oleh kenyataan bahwa aku, Dinda, telah menciptakan ini semua dari nol. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap pagi aku datang lebih awal, memulai hari dengan menguleni adonan bersama Rina dan Dita. Kami bercanda sambil kerja, memutar lagu-lagu lama yang membuat hati hangat. Toko kecil kami menjadi tempat singgah yang nyaman, bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk kami bertiga. Seolah toko ini bukan sekadar tempat berjualan, tapi ruang penyembuhan, ruang berbagi mimpi, dan ruang untuk memulai lagi. Aku mulai punya pelanggan tetap, bahkan dari luar kota. Ada yang datang jauh-jauh hanya karena melihat postingan toko kami di media sosial. Salah satu pelanggan bahkan mengatakan, "Roti ini beda rasanya, ada cinta di dalamnya." Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Karena benar, setiap roti yang kubuat adalah cinta yang tidak lagi kutuangkan untuk seseorang yang menyakitiku, tapi cinta untuk diriku sendiri. Setiap adonan adalah pelukan untuk luka lama. Setiap gigitan adalah perayaan bahwa aku berhasil bertahan. Dan di sela-sela kesibukan itu, kadang aku termenung sendiri. Aku melihat sekeliling toko, aroma manis roti yang menyebar, suara riuh pelanggan, tawa Rina dan Dita, dan aku, yang tersenyum dengan hati yang lebih tenang. Aku sadar, aku tak lagi sama seperti Dinda yang dulu. Dinda yang dahulu diam, tunduk dan memendam luka. Kini aku adalah perempuan yang memilih jalan sendiri, menciptakan kebahagiaan dari puing-puing masa lalu. Sore itu, saat hujan turun perlahan, aku duduk di pojok toko sambil meminum teh hangat. Di luar jendela, kulihat seorang laki-laki dan perempuan berjalan berdua melewati toko. Sekilas, aku tahu siapa mereka. Mas Arman dan Rita. Mereka tampak tergesa, tubuh mereka tertutup payung kecil yang nyaris tak cukup untuk dua orang. Mereka menoleh sebentar ke arah toko, lalu melanjutkan langkah. Mas Arman sempat melirik, dan mata kami bertemu sesaat. Di matanya, aku tak melihat kebahagiaan. Justru ada kegamangan. Mungkin ia terkejut melihatku berdiri di balik etalase toko, mengenakan celemek, dikelilingi rak-rak penuh roti yang kubuat sendiri. Mungkin ia tak pernah membayangkan aku bisa sejauh ini. Dan saat itulah, aku tersenyum. Bukan senyum untuknya, tapi senyum untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, hari itu, di bawah hujan, dengan toko kecil yang hangat dan aroma roti yang manis, aku telah menjadi Dinda yang tak lagi sama. Dinda yang utuh. Dinda yang bebas. Waktu berjalan seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Tanpa terasa, 6 bulan telah berlalu sejak toko roti kecilku berdiri di ujung jalan itu. Setiap pagi, aroma manis dari adonan yang dipanggang menyambutku, dan setiap malam, lelah yang kuletakkan di atas ranjang terasa hangat, karena aku tahu, hari-hariku kini adalah hasil dari tanganku sendiri. Tapi seperti luka yang pernah menganga, ada kalanya rasa itu datang lagi. Bukan karena aku belum sembuh, tapi karena beberapa kenangan memang tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menjadi bayang samar yang sesekali melintas, lalu menghilang seperti embun pagi yang menguap di bawah sinar matahari. Hari itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Biasanya, aku akan terjaga karena suara alarm yang memanggilku untuk segera beranjak dan memulai hari dengan mempersiapkan adonan roti. Tapi kali ini, tanpa ada alasan khusus, aku terbangun dengan perasaan tenang. Tidak ada beban yang mencekik, tidak ada ingatan yang mengganggu, dan yang paling menakjubkan, aku tidak merasa terburu-buru. Aku menatap langit-langit kamar yang sederhana, mataku mengikuti garis-garis langit yang masih gelap, tanda bahwa fajar belum datang. Tidak ada orang yang menunggu di luar sana, tidak ada tanggung jawab yang membebani. Hanya aku, Dinda.
Seorang perempuan yang sudah memilih untuk hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Sebelumnya, aku selalu merasa bahwa kebahagiaan itu terletak pada memenuhi harapan orang lain. Aku berharap suamiku bahagia dengan cara yang aku pikir bisa membahagiakan kami berdua. Aku berharap orang lain melihatku sebagai istri yang baik, yang penuh pengertian, yang rela berkorban. Namun, pengorbanan itu malah merenggut kebahagiaanku. Aku lupa satu hal penting. Kebahagiaan itu bukan hanya tentang memberi pada orang lain, tetapi juga tentang memberi untuk diri sendiri. Setelah Mas Arman pergi, setelah kami berdua berpisah, aku mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu diatur oleh orang lain. Tidak perlu ada pembenaran untuk mengorbankan dirimu demi orang lain, bahkan jika orang itu adalah orang yang kamu cintai. Aku sadar, aku baru bisa menjadi pribadi yang utuh setelah aku berhenti mencari persetujuan orang lain. Dan hari ini, aku memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Tanpa rasa bersalah. Tanpa ada kecemasan tentang apakah orang lain menyukai pilihan-pilihanku atau tidak. Hari ini, aku ingin merasa bebas. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke dapur, dan mulai mempersiapkan roti untuk hari itu. Tanganku bergerak otomatis, namun pikiran dan hatiku terasa ringan. Aku tidak perlu berpikir tentang siapa yang akan datang, siapa yang akan membeli, atau siapa yang akan mengkritik. Ini adalah momenku untuk menikmati apa yang aku lakukan, bukan karena itu untuk orang lain, tetapi karena itu adalah hal yang aku cintai. Saat aku memanggang roti, aku menyadari bahwa selama ini aku selalu merasa bahwa hidupku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga, sebuah peran sebagai istri. Namun sekarang, hidupku adalah bagian dari diriku sendiri. Tangan yang menguleni adonan ini adalah tanganku. Otakku yang merencanakan segala hal untuk toko ini adalah otakku. Semua ini adalah hasil dari kerja kerasku, dan aku merasa bangga akan itu. Sore hari itu, pelanggan datang bergantian. Ada yang membeli satu paket roti, ada yang hanya membeli roti manis, dan ada juga yang membawa roti untuk acara keluarga. Namun, lebih dari sekadar transaksi jual-beli, aku merasa setiap pelanggan ini memberi kontribusi pada hidupku. Mereka mengingatkanku bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan aku memilih untuk terus maju, meskipun tak jarang tantangan datang silih berganti. Ketika hari mulai gelap, aku duduk di kursi kecil di sudut toko, mengamati jalanan yang mulai sepi. Toko roti ini telah menjadi lebih dari sekadar tempat jualan. Tempat ini adalah rumahku. Tempat di mana aku bisa bernafas tanpa merasa diawasi. Tempat di mana aku bisa jadi diri sendiri tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi siapapun. Pikiran-pikiran tentang Mas Arman dan Rita sudah mulai memudar. Aku masih ingat perasaan pertama kali aku melihat mereka datang ke toko itu, menghadapiku dengan rasa bersalah dan penyesalan. Namun kini, perasaan itu tidak lagi membebani hatiku. Aku telah melewati itu semua. Aku bukan lagi perempuan yang ingin mencari pembenaran atas pengkhianatan yang terjadi. Aku bukan lagi perempuan yang merasa gagal karena pernikahannya hancur. Aku adalah Dinda, seorang perempuan yang tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menerima tawaran untuk membuka cabang kecil toko roti di sebuah pusat perbelanjaan. Itu adalah kesempatan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tentu saja, aku merasa gugup, tapi aku tidak lagi takut. Aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Sebuah langkah untuk membawa aku lebih jauh dari zona nyaman, untuk menguji kemampuanku, dan untuk menunjukkan pada dunia, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri dari seseorang. Aku bisa menjadi diriku sendiri, dengan segala potensi yang kumiliki. Hari pertama toko cabang itu buka, aku merasakan kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Toko roti kecilku yang baru berlokasi di pusat perbelanjaan itu tidak hanya ramai pengunjung, tetapi juga menjadi tempat yang menarik perhatian orang-orang yang tidak hanya datang untuk membeli roti, tetapi juga untuk merasakan bagaimana sebuah usaha bisa tumbuh dari ketekunan dan cinta pada pekerjaan. Aku kembali ke rumah setelah hari yang melelahkan, tetapi kali ini, aku tidak merasa kelelahan yang biasa aku rasakan setelah bekerja keras untuk orang lain. Aku merasa puas. Aku merasa bahagia.
Aku merasa bahwa perjalanan panjang ini, meskipun penuh dengan air mata dan luka, telah membawaku pada titik di mana aku tidak lagi perlu mencari pengakuan dari siapapun. Aku sudah mengerti bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika aku bisa menghargai diri sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon rumah sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Angin malam menyapu wajahku, dan aku menarik napas dalam-dalam. Aku tersenyum mengingat semua yang telah terjadi. Tidak ada yang lebih berharga daripada rasa damai yang sekarang kurasakan. Aku tidak perlu lagi terjebak dalam penyesalan atau kebimbangan. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi ke depannya, aku siap menghadapinya. Karena kini, aku hidup untuk diriku sendiri. Pagi itu terasa berbeda, lebih cerah dari biasanya. Matahari yang belum sepenuhnya terbit memancarkan sinar lembut ke dalam ruanganku. Aku duduk di meja dapur, menikmati secangkir kopi hangat yang baru saja kutuangkan. Semuanya terasa begitu tenang. Udara yang masuk lewat jendela terbuka membawa aroma segar yang menenangkan. Tidak ada lagi kegelisahan yang biasa mendampingi hari-hariku beberapa waktu lalu. Tidak ada lagi kecemasan tentang apa yang akan terjadi, atau tentang siapa yang akan datang ke dalam hidupku. Semua itu seolah menjadi kenangan yang terlupakan. Aku menatap keluar jendela, memperhatikan tetesan embun yang masih menempel di daun-daun tanaman di halaman rumah. Langit biru yang bersih, tanpa awan gelap yang menandakan hujan, memberi perasaan bahwa dunia sedang memberiku kesempatan baru untuk merangkai langkah-langkahku sendiri, tanpa ada yang menghalangi. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh lika-liku, aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan tempatku. Bukan di sisi orang lain, tetapi di sisi diriku sendiri. Ada rasa damai yang memenuhi hatiku, perasaan yang baru aku rasakan setelah berbulan-bulan mencari tahu siapa aku dan apa yang aku inginkan dari hidup ini. Toko rotiku yang sekarang sudah berkembang pesat menjadi lambang dari perjalanan itu. Setiap adonan yang kuleni, setiap roti yang kubuat, tidak hanya mencerminkan usaha dan kerja keras, tetapi juga mencerminkan proses pembelajaran yang tak pernah berhenti. Aku belajar lebih banyak tentang diriku setiap harinya. Aku belajar bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana bangkit dari keterpurukan, dan yang paling penting, aku belajar bagaimana memprioritaskan kebahagiaanku sendiri. Namun, meskipun aku merasa sudah cukup jauh berjalan, aku tahu bahwa masa depan selalu membawa sesuatu yang tak terduga. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti, dan itu bukan sesuatu yang perlu aku takutkan. Justru, ketidakpastian itu adalah hal yang memberi warna pada kehidupan. Masa depan adalah tentang kesempatan, kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik, dan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Beberapa minggu terakhir, aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk bisnis rotiku. Toko yang pertama sudah cukup stabil, dan aku tahu bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, aku bisa memperluas usahaku. Aku mulai berpikir untuk membuka cabang baru, bahkan mengeksplorasi ide untuk memasuki pasar online dengan produk roti yang lebih variatif. Aku ingin orang-orang di luar kota merasakan kelezatan roti buatanku. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti sebuah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Di tengah perjalanan itu, aku juga menyadari bahwa hidupku tidak hanya berputar pada pekerjaan dan usaha. Ada hal-hal lain yang perlu aku temui, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan emosional. Tentu, aku tidak lagi merasa terikat pada masa lalu, tetapi aku juga sadar bahwa perjalanan hidupku bukan hanya tentang kesuksesan materi, tetapi juga tentang hubungan dengan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Aku ingat malam-malam sebelumnya, ketika aku duduk sendiri dan merenung tentang segala yang telah terjadi dalam hidupku. Aku merasa bahwa aku sudah memaafkan Mas Arman, dan itu bukan hanya karena aku ingin melanjutkan hidup, tetapi karena aku tahu bahwa membenci tidak akan mengubah apapun. Maaf itu lebih untuk diriku sendiri. Aku memberi kebebasan pada diriku untuk melepaskan segala penyesalan, segala rasa sakit yang ditinggalkan, dan segala kenangan yang hanya akan mengikatku pada masa lalu yang sudah usai. Aku ingin menjalani hidup dengan lapang dada, tanpa dibayangi oleh kesalahan yang bukan lagi tanggung jawabku. Aku bahkan tidak lagi merasa cemas atau takut untuk membuka hati pada kemungkinan baru.
Entah itu tentang hubungan dengan orang baru atau tentang pertemanan yang lebih mendalam. Aku tidak merasa terburu-buru untuk menemukan seseorang yang bisa membuat hidupku lebih lengkap. Justru, aku merasa bahwa kebahagiaanku sudah lengkap dengan diriku sendiri. Aku sudah cukup. Aku sudah baik-baik saja. Namun, ada saat-saat ketika aku merasa sedikit kesepian. Itu wajar, bukan? Setelah sekian lama hidup bersama Mas Arman, beradaptasi dengan kesendirian itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi, semakin lama aku merasakannya, semakin aku sadar bahwa kesepian itu tidaklah menakutkan. Justru, kesepian memberiku ruang untuk lebih mengenal diriku, untuk lebih mencintai diriku tanpa ada interupsi dari orang lain. Aku belajar untuk menikmati kesendirian, untuk menghargai momen-momen tenang yang hanya bisa didapatkan ketika aku benar-benar sendiri. Hari-hari pun berlalu, dan aku terus bekerja keras. Di tengah kesibukanku, aku menyempatkan diri untuk mengikuti beberapa pelatihan bisnis dan workshop tentang kewirausahaan. Aku ingin terus berkembang, ingin mengasah kemampuan yang selama ini aku rasa belum sepenuhnya aku manfaatkan. Aku mulai belajar tentang pemasaran digital, branding, dan strategi untuk meningkatkan daya saing toko rotiku. Ini adalah langkah baru yang mengujiku, tetapi aku tahu bahwa aku siap. Suatu hari, saat aku sedang berada di kedai kopi untuk bertemu dengan seorang teman lama, aku melihat seseorang yang tak asing, Mas Arman. Aku terkejut, tetapi lebih dari itu, aku merasa tidak ada lagi perasaan apapun yang mengikatku padanya. Dia melihatku, dan aku melihatnya. Ada senyum kecil yang terukir di wajahnya, dan tanpa berkata apapun, aku membalasnya. Tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada canggung, hanya senyum yang mengindikasikan bahwa kami berdua sudah berada di tempat yang berbeda sekarang. Kami berbicara sebentar. Aku tidak merasa marah, tidak merasa kesal. Kami berbicara seperti dua orang yang sudah lama tidak bertemu, berbagi cerita tentang bagaimana hidup membawa kami ke jalan yang berbeda. Dia cerita tentang pekerjaan barunya, dan aku berbicara tentang perkembangan toko roti. Lalu, tanpa ada beban, aku mengucapkan selamat tinggal. Itulah momen terakhir yang benar-benar menandai bahwa aku sudah sepenuhnya melepaskan. Tanpa ada rasa sakit, tanpa ada penyesalan. Aku sudah terbebas. Aku tahu sekarang bahwa kebahagiaan itu datang dari pemahaman bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran. Aku tidak lagi menuntut orang lain untuk mengisi kekosongan hatiku. Aku sudah menemukan cara untuk mengisinya sendiri. Saat aku menatap langit sore itu, aku merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Aku bersyukur karena aku masih bisa tersenyum, bersyukur karena aku bisa bangkit dari kegagalan, dan yang paling penting, bersyukur karena aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Masa depan yang dulu tampak penuh dengan ketidakpastian, kini terasa seperti peluang yang tak terbatas. Aku tahu ada banyak hal yang bisa kulakukan, banyak hal yang bisa kumulai, dan banyak hal yang bisa kucapai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Tapi yang aku tahu, aku siap menghadapi apapun yang datang. Aku tidak takut lagi pada masa depan, karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan terus bergerak maju. Aku akan terus menatap masa depan dengan penuh harapan, karena aku telah belajar bahwa hidup ini adalah tentang memilih, dan aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk menjadi diriku sendiri. Hidup kadang membawa kita pada jalur yang tidak pernah kita duga. Kita berusaha untuk berjalan dengan hati yang penuh harapan, namun tak jarang jalan itu dipenuhi dengan rintangan yang datang dari tempat yang tidak kita harapkan. Begitupun dengan aku. Setelah perjalanan panjang yang menguji ketahanan hati, aku merasa bahwa kini adalah saatnya untuk melihat ke belakang, untuk melihat apa yang telah terjadi dan bagaimana setiap langkah yang telah kuambil membawaku ke tempat di mana aku berdiri sekarang. Beberapa bulan setelah pembukaan cabang kedua toko rotiku, kehidupan mulai terasa lebih seimbang. Pekerjaan berjalan lancar, pelanggan semakin banyak, dan aku merasa bahwa aku telah menemukan irama hidupku yang baru. Namun, seiring dengan perjalanan itu, ada satu hal yang tidak bisa aku hindari, pertanyaan tentang karma. Karma yang mungkin tidak hanya berlaku untukku, tetapi juga untuk Mas Arman dan Rita, orang-orang yang pernah mengisi ruang besar dalam hidupku.
Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah mereka merasa apa yang telah mereka lakukan itu benar? Apakah mereka menyadari betapa dalamnya luka yang mereka buat? Waktu mungkin sudah berlalu, tetapi ada kalanya kenangan itu kembali menghantui, terutama saat aku melihat kehidupan mereka yang kini berjalan, dengan segala perasaan yang aku rasa bisa aku lihat dalam setiap langkah mereka. Tiba-tiba, suatu hari aku menerima telepon dari seseorang yang tidak kuharapkan. Nomor yang muncul di layar ponselku itu adalah nomor lama yang sempat terhapus dari daftar kontak, nomor Mas Arman. Aku terdiam sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Mungkin, karena sudah cukup lama tidak mendengar kabarnya, aku penasaran, meskipun sebenarnya sudah ada banyak rasa yang ingin kuhindari. "Halo, Dinda?" Suara Mas Arman terdengar agak canggung di ujung telepon. Aku bisa mendengar suara kesenduan dalam suaranya, sesuatu yang selama ini tidak pernah kutemui sebelumnya. "Apa kabar?" Aku terdiam, memproses kata-kata itu sejenak. Tidak ada lagi perasaan marah, hanya rasa tak terbiasa. Aku menghirup napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab. "Baik, Mas. Sehat. Toko berjalan lancar." Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kurencanakan, tapi itu bukan sesuatu yang perlu aku sesali. Aku tidak akan berbohong hanya untuk menyenangkan perasaannya. Saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu," lanjut Mas Arman, nada suaranya berubah menjadi lebih serius. "Tentang kehidupan saya dan tentang Rita." Seketika, hatiku merinding. Sebut saja itu karma. Entah kenapa, aku merasa bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dia akhirnya ingin berbicara. Ada perasaan yang mendalam muncul dalam diriku, perasaan ingin tahu, perasaan ingin mendengar apa yang dia katakan. Tetapi lebih dari itu, aku merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menghadapi masa lalu. "Baiklah," jawabku singkat, "apa yang ingin kamu bicarakan?" Mas Arman terdiam sejenak, seperti mencari kata-kata yang tepat. "Saya ingin mengaku bahwa saya menyesal," katanya akhirnya. "Saya menyesal karena telah mengkhianatimu. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan sangat salah dan saya minta maaf. Saya berharap kamu bisa memaafkanku." Aku mendengar kata-katanya dan untuk sesaat, pikiranku melayang kembali ke masa-masa itu, masa ketika aku merasa terhina dan terluka. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa kata-kata maaf itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah memaafkan, tapi bukan karena dia menginginkannya. Aku memaafkan karena aku ingin bebas dari rasa sakit itu. "Saya sudah lama memaafkanmu, Mas," jawabku, merasa tenang saat mengatakannya. "Bukan karena kamu meminta maaf, tapi karena itu adalah keputusan yang terbaik untuk diriku sendiri. Memaafkan bukanlah untukmu, tapi untuk aku bisa melangkah tanpa dibayangi oleh masa lalu." Ada keheningan setelah kalimat itu. Aku bisa merasakan ada rasa penyesalan yang mendalam dalam diri Mas Arman, tetapi aku tidak merasa kasihan. Dia yang harus menghadapi pilihannya, dan ini adalah hasil dari keputusan yang dia buat. "Aku tahu, Dinda. Dan itulah yang membuat semuanya lebih berat," kata Mas Arman dengan suara yang lebih pelan. "Setelah aku dan Rita menikah, hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami hidup dalam bayang-bayang keputusan yang salah. Ekonomi kami jatuh, dan aku merasa tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan. Aku tahu aku menyakitimu, dan sekarang aku merasakan apa yang kamu rasakan, bahkan lebih. Aku bisa merasakan keputusasaan dalam suaranya, namun aku tidak merasa senang. Ini adalah karma, dan aku tahu bahwa kehidupan selalu memberikan pelajaran pada setiap orang, tidak terkecuali Mas Arman dan Rita. Mereka kini berada dalam hubungan yang dibangun atas dasar kebohongan dan pengkhianatan, dan tak ada yang lebih buruk daripada hidup dalam penyesalan. Apa yang terjadi dengan hidup kalian sekarang bukan urusanku, Mas, jawabku akhirnya, dengan suara yang tetap tenang namun penuh keyakinan. Aku tidak merasa senang mendengarnya, tapi aku juga tidak bisa merubah apapun. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang kalian buat. Aku berharap kalian bisa belajar dari itu. Setelah beberapa detik terdiam, Mas Arman mengucapkan kata-kata terakhir sebelum akhirnya mengakhiri percakapan. "Terima kasih, Dinda. Semoga kamu selalu bahagia."
Aku meletakkan ponsel di meja, duduk sejenak untuk merenung. Ada rasa lega yang datang begitu aku melepaskan percakapan itu. Dalam hatiku, aku tahu bahwa karma bukanlah sesuatu yang datang dalam bentuk hukuman, melainkan sebagai pelajaran untuk mereka yang mengalaminya. Mas Arman dan Rita harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak seindah yang mereka bayangkan. Mereka menjalani hidup yang penuh penyesalan, yang mungkin mereka rasa sebagai bentuk hukuman atas segala yang telah mereka lakukan padaku. Namun, meskipun aku tahu itu, aku tidak merasa marah. Aku merasa bersyukur karena aku tidak lagi terjebak dalam emosi itu. Aku telah memaafkan mereka, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Karena aku tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang dilakukan orang lain. Aku tidak perlu membalas dendam atau berharap mereka merasakan sakit yang sama. Karena karma, pada akhirnya, akan datang dengan cara yang tepat untuk mereka. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk tidak lagi memikirkan Mas Arman dan Rita. Mereka telah memiliki kehidupan mereka sendiri, dan aku memiliki hidupku yang penuh dengan harapan dan kesempatan baru. Aku akan terus melangkah, seperti yang selalu kulakukan. Aku akan terus maju, menikmati perjalanan yang kini aku pilih, dan melepaskan semua yang tidak bisa aku kontrol. Hari itu, aku kembali ke toko roti dengan semangat baru. Setiap roti yang kugulung, setiap adonan yang kubuat, semakin menguatkan tekadku untuk terus berjalan. Karena aku tahu bahwa hidup ini tentang pilihan, dan aku telah memilih untuk bahagia. Karma mungkin datang pada waktunya, tetapi aku sudah melangkah jauh lebih jauh daripada yang pernah aku bayangkan. Kini, aku hanya menantikan masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Hari-hari yang kulalui sejak perpisahan dengan Mas Arman benar-benar mengubah banyak hal dalam hidupku. Aku tidak lagi merasa kehilangan atau kesepian seperti dulu. Sebaliknya, kesendirian menjadi ruang bagi diriku untuk menemukan siapa aku sebenarnya. Terkadang, aku duduk di kursi meja kerjaku di toko roti, merenung sambil menatap adonan roti yang kugulung dengan hati-hati. Aku merasa damai dengan diriku sendiri, seolah-olah setiap langkah yang kutempuh selama ini mengarah pada kesadaran yang lebih dalam tentang diriku. Dulu, aku takut dengan kesendirian. Aku merasa bahwa tanpa seseorang di sisiku, hidupku tidak lengkap, tidak berarti. Namun, perlahan-lahan aku menyadari bahwa semua itu adalah ilusi. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada bisa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Aku belajar untuk tidak lagi melihat kesendirian sebagai kekurangan, tetapi sebagai kesempatan untuk lebih mengenal diriku, untuk memperkuat pondasi hidupku yang selama ini hanya bergantung pada orang lain. Sebuah perasaan yang kuat muncul dalam diriku. Rasanya seperti aku telah menemukan sumber kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Aku mulai menikmati setiap waktu yang kuhabiskan sendirian, karena itulah saat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa batasan. Aku tidak perlu berpura-pura atau menyembunyikan apapun. Kesendirian mengajarkanku untuk merayakan kebebasanku, dan aku merasa lebih utuh dari sebelumnya. Tentu saja, ada masa-masa sulit, momen-momen yang datang dengan perasaan hampa, tetapi aku belajar untuk tidak melarikan diri dari perasaan itu. Dulu, aku selalu mencari cara untuk mengisi kekosongan yang kurasa dalam hidupku. Tapi sekarang, aku justru membiarkan kekosongan itu mengisi ruang-ruang dalam diriku yang tidak pernah aku beri kesempatan untuk berkembang sebelumnya. Aku mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam, kedamaian yang datang dari penerimaan terhadap diriku dan hidupku. Toko roti yang aku buka semakin berkembang. Pelanggan yang datang semakin banyak, dan aku merasa bangga dengan apa yang telah kuperoleh. Setiap roti yang keluar dari oven adalah cermin dari kerja keras dan dedikasi yang telah kutanamkan. Bisnis ini tidak hanya memberiku stabilitas finansial, tetapi juga kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Roti-rotiku bukan sekadar makanan, melainkan sebuah ungkapan dari perjalanan panjang yang telah kulalui. Tapi lebih dari itu, aku mulai merasa bahwa aku juga sedang membuka ruang bagi diriku untuk tumbuh lebih jauh. Bisnis ini mengajarkanku banyak hal, tentang kesabaran, tentang ketekunan, dan yang paling penting, tentang percaya pada kemampuan diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa takut akan kegagalan.
Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, dan aku tahu bagaimana menghadapinya dengan kepala tegak. Malam-malamku kini sering kuhabiskan di toko, sambil bekerja atau merenung tentang langkah-langkah yang akan aku ambil selanjutnya. Ada rasa tenang yang menyelubungi diriku, seakan-akan dunia yang sibuk dan riuh tak mampu mengganggu kedamaian yang kurasakan dalam hati. Aku tidak lagi terperangkap dalam perasaan kesepian yang dulu pernah menghantui. Sekarang, kesendirian adalah ruang untuk merasakan kehidupan dengan lebih utuh, dengan lebih banyak pemahaman tentang apa yang sebenarnya penting. Aku mulai memberi waktu lebih untuk diriku sendiri, berjalan-jalan, membaca buku, atau sekadar duduk di tepi laut sambil memandangi ombak yang menghantam pantai. Terkadang, aku merasa bahwa dunia ini penuh dengan keindahan yang tak terungkapkan, dan aku hanya perlu melihat dengan lebih dalam untuk menemukannya. Aku juga mulai melibatkan diriku dalam kegiatan-kegiatan yang lebih pribadi, seperti menulis di jurnal atau belajar tentang hal-hal yang selama ini aku abaikan. Aku menemukan bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja keras atau mencapai tujuan-tujuan besar. Hidup juga tentang menikmati setiap momen, tentang merasakan setiap detik dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Suatu malam, setelah toko tutup dan aku duduk di dalam ruang kecilku, aku mulai merenung lebih dalam. Dulu, aku merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, dalam kenangan tentang Mas Arman dan apa yang kami lalui bersama. Namun, sekarang, aku melihat semuanya dengan perspektif yang berbeda. Aku tidak lagi merasa kesal atau marah padanya. Malah, aku merasa ada rasa belas kasihan yang mendalam. Dia adalah bagian dari perjalanan hidupku yang tak bisa aku hindari, namun itu bukanlah keseluruhan cerita hidupku. Aku bisa melangkah jauh lebih jauh dari itu. Sewaktu-waktu, aku mendengar kabar tentang Mas Arman dan Rita. Dari teman-temanku yang masih sering berhubungan dengan mereka, aku mendengar bahwa mereka menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan. Ternyata, meskipun mereka kini bersama, hubungan mereka tidaklah seindah yang mereka bayangkan. Keadaan ekonomi mereka semakin terpuruk, dan mereka seringkali menghadapi masalah besar. Aku tidak merasa senang mendengarnya, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Karma, aku pikir, bekerja dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Aku sudah cukup belajar dari pengalaman itu untuk tahu bahwa hidup tidaklah tentang membalas dendam atau ingin melihat orang lain menderita. Kehidupan akan memberi setiap orang apa yang mereka pilih. Mas Arman dan Rita memilih jalan mereka sendiri, dan itu adalah konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Aku hanya bisa melanjutkan perjalanan hidupku, tanpa terpengaruh oleh apapun yang mereka jalani. Kesendirian bukan lagi musuh bagiku. Malah, itu adalah guru yang mengajarkan banyak hal tentang diri dan kehidupan. Aku mulai belajar untuk lebih bijaksana dalam menghadapi segala hal. Aku belajar bahwa hidup bukan hanya tentang meraih kebahagiaan lewat pencapaian eksternal, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Ketika kamu bisa menerima diri sendiri dan tidak terikat pada apa yang orang lain pikirkan atau lakukan, barulah kamu bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Aku tak lagi merasa terikat pada masa lalu. Aku tak lagi menginginkan pembalasan atas apa yang telah terjadi. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati datang ketika kita melepaskan semua beban emosional yang mengikat kita pada masa lalu. Aku sudah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku sudah belajar untuk hidup dalam kesendirian tanpa merasa kurang. Aku sudah cukup, dan itu adalah kenyataan yang aku sambut dengan penuh syukur. Saat aku melangkah keluar dari toko roti di malam hari, menatap langit yang penuh dengan bintang, aku merasakan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semua itu terasa seperti sebuah hadiah yang datang setelah melewati banyak hal, penderitaan, pengkhianatan, dan kesendirian. Kini, aku bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Kesendirian bukanlah musuh. Kesendirian adalah kekuatan. Dalam kesendirian, kita bisa menemukan diri kita yang sesungguhnya. Kita bisa menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Aku siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depanku, tanpa rasa takut atau cemas. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu memiliki diriku sendiri. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kekuatan terbesar yang bisa kumiliki.
Toko ini, yang dulunya hanya sebuah ide sederhana, kini menjadi bagian dari diriku. Setiap roti yang kubuat, setiap senyum pelanggan yang kulihat, dan setiap langkah yang kutempuh membawa perasaan yang semakin mendalam tentang diriku. Aku tidak lagi hanya seorang wanita yang mencoba bertahan dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian. Aku kini adalah seorang wanita yang menemukan kekuatannya dalam ketenangan, dalam proses, dan dalam kesuksesan yang perlahan tapi pasti datang. Ada kalanya aku duduk di sini, di kursi kecil di depan toko, memandang orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Kehidupan mereka mungkin juga penuh dengan perjuangan dan kebahagiaan yang mereka cari, seperti aku. Mungkin mereka sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri, sama seperti aku dulu. Dan terkadang, dalam keramaian yang tenang itu, aku merasa seolah-olah aku bisa merasakan setiap cerita yang tersembunyi di balik mata mereka. Tidak ada yang pernah tahu betapa dalam perjuangan seseorang, karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Namun, satu hal yang aku yakini adalah bahwa setiap orang yang datang dan pergi dalam hidup kita memberikan pelajaran yang berharga. Dari pernikahanku yang berakhir, aku belajar tentang ketangguhan dan keinginan untuk bertahan. Dari bisnis yang kujalani, aku belajar tentang kepercayaan diri dan pentingnya kerja keras. Pernahkah kamu merasa seperti sudah begitu jauh berjalan, tetapi tetap merasa ada bagian dalam dirimu yang belum sepenuhnya kamu pahami? Itu yang aku rasakan. Terkadang, meskipun aku telah menemukan banyak hal tentang diriku, aku masih merasa seperti ada bagian yang masih terselip, bagian yang belum benar-benar utuh. Seperti ada celah kecil yang perlu kuisi untuk benar-benar merasa bahwa aku adalah diriku yang penuh, yang bebas dari semua ketakutan dan rasa tidak aman. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita yang merasa tidak cukup atau kurang dari apa yang seharusnya. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita yang takut akan ketidakpastian masa depan. Aku ingin menjadi seseorang yang menjalani hidupnya sepenuhnya, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas yang berlebihan. Sambil terus membangun bisnis ini, aku juga terus membangun diriku. Aku semakin sadar bahwa pencapaian-pencapaian kecil itu, dari bangun pagi hingga menutup toko di malam hari, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang membawa aku ke tempat yang lebih baik. Aku tidak lagi merasa harus mengejar sesuatu untuk merasa bahagia. Kebahagiaan, aku akhirnya mengerti, datang dari dalam diriku sendiri, dari bagaimana aku menerima dan menghargai setiap langkah yang telah kuambil. Hari-hari yang berjalan kini tidak lagi terasa penuh dengan ketidakpastian. Aku merasa lebih bebas untuk menjalani hidup ini dengan cara yang paling aku inginkan. Aku tidak lagi terjebak dalam harapan-harapan palsu atau dalam rasa takut akan masa depan. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan bisa menghadapinya. Tidak ada lagi kekhawatiran atau kecemasan yang menguasai pikiranku, karena aku telah belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri. Namun, aku juga tahu bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan bertemu seseorang yang bisa berjalan bersamaku, bukan untuk melengkapi hidupku, tetapi untuk berbagi perjalanan ini. Aku tidak tahu siapa orang itu, atau kapan dia akan datang, tetapi yang jelas, aku tahu bahwa aku tidak akan lagi bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Aku adalah aku, dengan atau tanpa seseorang di sisiku. Aku sudah cukup. Dan pada akhirnya, aku tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian dan kesuksesan. Hidup adalah tentang bagaimana kita meresapi setiap detik, bagaimana kita menerima segala kebahagiaan dan kesedihan yang datang, dan bagaimana kita tetap berjalan meski jalan itu terkadang penuh dengan kerikil dan batu besar. Aku sudah belajar untuk tidak menghindari rasa sakit, tetapi untuk memahaminya sebagai bagian dari proses yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Aku melangkah maju dengan keyakinan yang baru. Tidak ada lagi kebimbangan tentang masa depan, tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi langkahku. Aku tahu bahwa aku adalah wanita yang kuat, yang mampu mengatasi segala sesuatu yang datang. Aku siap menyambut apapun yang akan datang, dengan hati yang penuh cinta, kebijaksanaan, dan penerimaan. Aku telah menemukan diriku yang utuh, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa aku beri untuk diriku sendiri.